rumah besar itu nggak cocok untuk pingkan untuk sekarang karena apa namanya, pingkannya lebih mahal daripada rumahnya gitu. Wah. Kata anak aku tuh makanan mami itu cuma ada 2, enak banget sama orang itu bohong. Nah jadi emang ini donat air mata, emang ini donat ini aneh, jadi jangan ada yang pernah ngelawan donat ini karena donat ini sakti. Wah. Karena donat ini memang 10 tahun disakiti, Kak. Maksudnya cowok? Kita sering cerai, sering balik, sering cerai, sering balik. Hah? Maksudnya? Iya gitu, ya gitu kalau misalnya siang-siang gini. Cerai. Ayo aku cerai aja lah sama kamu gitu. Ntar malam, kamu sini balik lagi kayak gitu. Gara-gara itu suka ngejulit-julit tuh loh. Julit-julitin pisang goreng aku. Halo guys, hari ini kita gerebek rumah lagi. Kali ini kita akan gerebek rumah artis yang kemarin aku udah gerebek rumahnya. Sekarang udah punya apartemen baru juga. Dan banyak banget netizen yang ngechat aku, komen, "Bang, gerebek Pingkan Mambo baru pindah lagi." Coba kita. Assalamualaikum. Halo Bang Atta. Apa kabar, sehat? Sehat. Banyak loh netizen katanya gerebek Pingkan Mambo Bang yang baru, bagus. Silakan masuk. Kok bisa pindah-pindah terus sih? Banyak banget rumahnya. Iya, aku soalnya senang aja. Enggak juga sih, cuma kayak lagi nerapin yang mana yang bagus buat aku gitu. Jadi kayaknya rumah ini yang paling ini mau pindah lagi, mau cari rumah yang di ground di lantai. Dari sini pindah lagi? Iya, aku emang suka pindah-pindah. Bukan suka, belum ketemu yang pas aja Bang gitu. Oke, kita main nih ke dalam nih. Aku kangen banget nih di syuting lagi sama tim kalian. Makasih ya Bang Atta, nggak bosan-bosan syutingin Pingkan. Iya, makasih. Suka ngeliatin vlognya keren Terima banget. kasih. Selamat masuk yuk. Pakai aja. Jangan dong. Kan artis, udah pakai Enggak aja. dong, buka aja. Sopan banget sih orangnya. Ya udah aku ikutan buka lah. Studionya, TikToknya semua pindah ke sini sekarang? Iya, ini karena kita sempit jadi atur-atur posisi lah ya. Ya ini apa namanya? Buat live TikTok, yang kemarin ada di dapur. Iya benar. Ini buat live TikTok aku. Ini ada soundnya, terus ada lampu. Jadi kalau misalnya live kita nyalain kayak gini. Nah jadi aku ini tempat minum aku. Kalau nyanyi kan haus pastinya. Terus gitu aku duduk di sini pakai mic, parfum, ya nggak penting sih sebenarnya. Tapi ini unik loh. Terus ini suka ada jualan-jualanan aku juga kayak donat. Tapi kata kakak kemarin, tempat yang kemarin udah menghasilkan banyak cuan. Kenapa jadi pindah? Sebenarnya kan banyak yang bilang Pingkan tuh bangkrut atau enggak gitu. Si Arya sih yang bilang keroknya suka kayak gitu kan. Tapi bukan Arya tuh suami? Iya suaminya kan. Yang kemarin kan dia ngomong kayak gitu, ini bangkrut kali sampai Pingkan diundang ke TV-TV bangkrut enggak guys gitu. Lagian juga nggak bangkrut sih, cuma maksudnya ternyata rumah besar itu nggak cocok untuk Pingkan untuk sekarang karena apa namanya, pingkannya lebih mahal daripada rumahnya gitu. Wah. Jadi ini karena aku kayak kalau misalnya mungkin kalau aku mungkin kalau orang lain aku sih nggak tahu the way cara berpikirnya Bang Atta atau yang lainnya. Iya, dan aku tidak menyalahkan. Nah, Okay. Namun kalau buat Pingkan itu orangnya kayak menghemat waktu. Jadi aku tuh benar-benar kayak. Tapi mungkin kan kalau Bang Atta mungkin udah mungkin yang lainnya mungkin udah ngelengkapin langsung jadi miliardernya cepet gitu ya. Kalau aku kan masih ngerintisnya lebih butuh waktu lah gitu ya, belum settle banget gitu. Nah di waktu yang belum settle banget itu, ataupun nanti ketika aku udah jadi triliuner, aku mungkin akan pikir 2 kali karena lihat nanti lah gitu kita perlu atau enggak. Karena gitu. kadang memang tinggal di apartemen tuh lebih efektif ya, kayak dari security, kebersihan, terus space-nya. Karena aku juga mertuaku tuh dia ada rumah, tapi akhirnya pindahnya ke apartemen. That's right. Jadi apartemen itu ada 2 jenis orang. Kayak maksudnya kalau apartemen itu menurut aku kayak ada 2 jenis orang. Yang pertama dia pengen smart living, tinggal tapi yang cerdas.
tapi dengan biaya yang murah, tapi pengen di tengah kota, itu Bener, satu. itu apartemen. Tapi yang kedua ada juga orang yang terlalu kaya, yaitu kayak semacam aku. Benar. Maksudnya kaya secara mindset Bener. secara mertuanya kakak. Dia lebih lebih suka kaya apartemen. daripada orang kaya. Ya kan maksudnya kayak Kak Atta kan punya rumah. Namun Kak Atta juga kan pasti punya apartemen. Jadi Nggak punya aku, kan nggak sekaya mertua. iya, maksudnya mertua misalnya siapapun mertua, itu gitu kan. Bunda Asanti kan dia punya rumah. Iya. Tapi dia ngerasa pas di apartemen dia lebih Lebih hidup kan. hidup terus kayak sama anak-anak lebih deket. Ya, makanya mungkin tergantung tipe orang. Tergantung kali tipe ya. orang. Terus kan kalau di apartemen tuh fasilitasnya kan lebih lengkap. Nah mungkin juga gini kalau buat anak muda kan mungkin nggak sepak-pikpek emak-emak ya. Iya. Nah kalau Bunda Santi kan Kak Papingan kan emak-emak. Iya. Jadi mungkin kayak kita tuh kan banyak hal yang kita pegang. Ya bisnis juga. Kalau Kak Aurel, Kak Atta kan punya Kak Aurel. Kalau emak-emak kan punya siapa gitu kan. Iya, Jadi emak-emak harus membelah diri lebih pintar daripada laki-laki. Iya. Karena nggak ada yang dititipin anak. Jadi kita harus sambil masak, sambil kerja. Jadi semuanya biar Jadi kayak misalnya apartemen tuh kan kita kayak masak, kita tinggal ke bawah. Kayak aku kan lagi mau beli juga yang di Pondok Indah Residence. Jadi tinggal ke bawah. beli tinggal- rumah lagi. baru mau beli apartemen yang di Pondok Indah Residence. Ya karena kan terus orangnya bilang, "Bang Atta anaknya juga di sini," katanya gitu. Oh, ya udah pas lah kalau gitu. Tapi Itunya apa? Mertua di situ. kayaknya. Jadi jangan beli sayur gampang, terus tinggal ke atas, tinggal itu. Jadi kayak deket. Tadi aku lihat juga fasilitas di bawah banyak loh, kolam renang, ada playground, Iya. ada gym. Nah, Kalau enaknya perlu- apartemen gitu. Jadi ini pilihan orang. Iya, Ini asik sih gitu. tapi lantainya juga tinggi banget tadi aku Terus lihat kayak views. kalau kemana-mana tuh kayak ke kamar jauh, kayak misalnya kan ke kamar ngambil gelang jauh, terus kemana jauh ya. Kalau di apartemen kan serba kecil-kecil, kesini gampang kesini gampang gitu. Tapi aku selama 2 kali gerbek yang aku penasaran ketemu suaminya kakak, belum ketemu. Dia pengen ketemu tapi belum kakak undang, nanti kakak undang aja lagi. Ya udah, oke. Dia berarti lagi sibuk juga ya sekarang ya? Dia lagi sibuk kerja sih, lagi kerja. Kerja Iya. keras, keren. Tapi kerjanya mirip, maksudnya suka bikin bisnis juga atau kayak jualan juga, dagang juga. Dia dulu pernah dagang, tapi dia lagi mau mencoba untuk dagang lagi. Oke. Ngikut-ngikutan aku juga untuk aku bilang ini nggak harus punya pendapatan supaya cepat jadi orang kayanya. Kalau cuma nyanyi di TikTok doang lama gitu loh. Tapi gede juga katanya penghasilannya sekarang Ya dari gede, TikTok. cuma kan badannya kita masih kepake gitu. Pengen yang kayak kita punya passive income yang kayak kita tidur pun udah gajian Waduh, gitu. itu enak sih kalau bisa gitu. Iya kan? Kalau aku masih tidur jam 1 pagi guys baru bisa. Serius? Iya, Kakak masih kerja tadi ya? Kerja. Ini habis dari kantor Nggak tadi apa-apa meeting. lah, semangat. Kalau ke rumah Kak Pinkan itu selalu ada ciri khas, wangi banget, Iya. wangi makanan. Ini aku sekarang mau tanya, ini baru lagi nih, donat baru lagi. Enggak, itu yang kemarin. Katanya sekarang donatnya udah ditutup. Enggak, donatnya bahkan kita lagi meng-hire ada penambahan pegawai dari Lampung, mau OTW 5 orang, terus bahkan ada Katanya puluhan orang lain. jualan ini juga sekarang pisang goreng. Iya. Ini yang harganya juga berjuta-juta ini. Enggak sih, 150.000 dapat 6 150.000. ya. Kemarin tuh ada kayaknya kakak tuh jual apa yang harganya juga fantastis. Ini dikasih fast tracknya 5 juta sih. Ini fast track 5 juta. Ya lebih mahal daripada donat gitu, Boy. tapi belum Kemarin- ada yang ambil fast tracknya. Kemarin donat 3 juta. Donat 2 juta fast 2 juta fast track. Kalau Iya. ini fast tracknya 5 juta. 5 juta, iya. Oke, jadi ini Donat udah banyak ini yang new fast thing lah ya. New thing, cuma ini aku belum concern banget di pisang. Jadi belum fully 100% resep pingkannya karena masih olahan pegawai gitu. Oke. Jadi aku masih Tapi napas dulu bentar deh. gede-gede Mau sih. coba? Boleh? Boleh, nanti aku cobain. Nah, mau sekarang biar disiapin boleh. Waduh, Ada PI jangan juga. ngerepotin pokoknya. Enggak repot kok, santai aja. Nah, jadi kakak itu di sini udah berapa lama nih sekarang? Ini kita baru semingguan gitu ya. Semingguan ini dapur bersih. Di belakang ada pegawai juga lagi kerja donat. Oh, donat masih Kalau lanjut mau di lihat, sini? Boleh. Wah. Silakan. Oh, ini tapi dapurnya lebih lega loh daripada di rumah. Iya juga ya. Iya, iya. Ayo, mau lihat? Yang bilang donatnya Tika. Kak Pinkan udah nggak jualan salah ya. Salah, Oh, masih masih jualan. Ini produksi. masih jualan pisang. Pisang, Iya. fast track lagi sekarang. Udah fast track.
Wah. Donatnya tambah bagus, bulat-bulat. Kalau donat ada fast tracknya juga kan? Masih ada? Masih ada fast track, tapi kan udah nggak padat, jadi nggak banyak yang ambil fast track. Oke. Iya, fast track tuh waktu zaman viral, karena kan nggak ketampung. Nggak ketampung? Iya, nggak ketampung pesanannya. Saking banyaknya? Iya, nggak ketampung. Jadi kalau fast track itu ya worth it, jadi tanpa kamu ngantri kamu bisa bayar. Karena kan ini pada fighting kan, war, namanya war. Pada nge-war, jadi dia yang murah-murahnya nge-war, kan kita ambil yang mahal aja langsung gitu, kan dikerjain. Tapi sekarang nggak nge-war lagi, udah normal gitu. Ini resepnya dari siapa nih? Kalau kayak tepung-tepungnya, kakak ini kayak kalau pisang goreng nih? Ini resepnya semuanya aku. Resep sendiri? Iya, aku paling galak banget masalah resep. Belajarnya? Pernah ada yang mau coba ganti resep, aku langsung tahu, ini bau beda, ini apa beda. Jadi aku pegawai pun nggak boleh gerak dikit berapa derajat dari resep aku itu langsung? Nggak banget, langsung. Kalau pisangnya? Pisangnya juga sama resep aku juga. Resep kakak sendiri? Iya, semuanya. Dulu belajar dari mana? Dari orang tua atau sempat belajar Dulu online? belajarnya dari Google aja sih. Oh. Jadi kalau misalnya dulu tuh aku kayak nawarin ke orang itu kayak saking nggak punya uangnya dan susah banget hidup aku, jadi aku kayak ibu mau beli soto, semua aku sebutin, rendang, soto, yang aku tahu aja gitu, pisang, donat, apa gini, padahal satu pun nggak ada yang aku bisa buat. Gokil ya. Abis itu dia bayar, abis bayar baru aku lihat di Google, ini caranya kayak gini, baru aku buat kayak gitu, langsung aku buatin. Makanya aku makanannya tuh enak banget karena aku itu punya sihir sebelum masak. Jadi karena aku nggak bisa masak. Ada sihirnya? Iya, aku pakai sihir. Gimana tuh sihirnya? Jadi coba. sihirnya itu dulunya kenapa makananku enak banget. Dan kalau kalian nggak percaya, cobain aja. Kalau kata kamu, kata aku kan ini makanan paling enak di muka bumi. Kalau kalian nggak percaya, ya udah kalian cobain aja. Kalau salah, kata anak aku tuh makanan mami itu cuma ada 2, enak banget sama orang itu bohong. Nah, jadi emang ini donat air mata, emang ini donat ini aneh, jadi jangan ada yang pernah ngelawan donat ini karena donat ini sakti. Wah. Karena donat ini memang 10 tahun disakiti, Kak. Wah. Memang ini serem. Kalau pisangnya? Sama, Kak, dia disakiti juga, Pisang Kak. ini 10 tahun disakiti? Iya, dia ini merana, sedih banget. Makanya pisang gorengnya tadi bentuknya aja gede banget kan? Iya, seperti masalah hidup yang dulu pernah ada. Oh, iya. Oh, inspirasinya dari situ? Iya, jadi kita akhirnya dia bisa. Waktu aku gak bisa masak, terus aku bilang, aku adalah chef paling enak di muka bumi. Terat, baling bambu. Terus aku langsung masak, tiba-tiba masakannya jadi enak. Nah itu nggak tahu. Jadi itu afirmasi. Afirmasi positif. Iya. Ya. Si Arya aja baru ikutan ngehalu aku. Dia tiap hari, dia nggak punya duit, dia tiap hari ngikutin halu aku ke dealer-dealer mobil. Dia bilang mau beli Pajero, padahal uangnya aja nggak ada. Tiba-tiba Pak Camat bilang, lu mau nerusin nggak Pajero gua? Ini aja, hotel 60 juta. Nego, jadi cuma pakai materai. Udah bawa aja, nanti lu cicil aja sehari 1 juta kayak berapa kayak katanya gitu. Afirmasi. Jadi sekarang dia naik Pajero terbaru 2025 baru. Pajero terbaru tanpa keluarin duit. Iya, jadi aku udah dibalap, Innova aku dibalap dia. Jadi ya kayak gitu, makanya itulah perkataan kita harus yang besar-besar. Iya. Sama aja kita menduga-duga Allah itu besar. Masya Allah. Kan Allah maha besar, Allahu Akbar. Tuhan itu maha besar, gak ada. Ya jadi kalau kita, kalau misalnya kita bilang, gua mau beli apartemen itu, ngomong aja nanti. Jadi kalau kita ngomong, oh nanti juga aku punya BMW, bulan depan aku sapuin garasinya, aku kayak orang gila kayak gitu. Nah itu sama aja kita bikin Tuhan tuh utang sama kita. Misalnya gini, Kata aku baikin terus, Kata aku kasih donat, walaupun Kata nggak minta sama Pikan. Pasti Kata mikir, balasnya apa ya sama Pikan. Iya. Kayak gitu. Jadi manusia aja kepikiran gitu, gimana Tuhan gitu ya. Iya juga ya. Kalau kita ini sama Tuhan, Tuhan pasti balasnya lebih. Iya, dulu karena dulunya waktu aku susah nggak halu, jadi terus Tuhan kasih gitu. Aku mintanya susu, dikasih susu. Lama-lama aku mintanya mobil deh, gitu. Jadi kasih mobil gitu. Rumah deh, jadi kasih rumah gitu. Minta-minta terus. Makanya nih guys ya. Ngomong gratis tuh. Kemarin rumah,
sekarang udah punya penthouse. Habis ini nanti bakal punya Hotel. Gak ada yang tahu kan? Iya. Namanya jalan Tuhan. 2 tahun lagi lah aku cita-citanya punya hotel. 2 tahun lagi, oke. Sekarang 2025, 30 September ya. Oke, sekarang September 2025. Ini sekarang aku lagi berarti di September 2027 cita-citanya punya hotel. Iya, cita-cita. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini ada Lala tuh. Halo, Lala. Lala. Masya Allah, pinter-pinter banget ya anak kakak nih. Yang ngurusin donat, iya ada Ebi. Oh ini yang megang bisnis, admin. Iya, admin, iya. Keren. Jadi di sini ada berapa orang yang tinggal? Yang tinggal cuma kita berempat aja sama anak-anak bayi, Oke. sama aku sama suami. Gitu, yang lainnya sih pegawai-pegawai aja gitu. Ya ini sih kamar-kamar biasa aja. Kamar ini kamar kamarnya anak. anak ya. Oke, jadi ini walaupun apartemen tapi kamarnya banyak ya? Kamarnya ada 3 sih, lumayan 3. gede-gede. Nih ada 170 meteran lah gitu ya. Wow. Ini kamar anak cowok, kamar Kamar lu. cowok. Nah, masuk aja. Kakak berapa cowok, berapa cewek? Aku 1 cowok, 2 cewek. Cowoknya Nih, siapa? lu baru beli mainan. Oh, cowoknya Cowoknya 2, Oh, iya, ceweknya 3. 5 ya? Iya, 5. Ibu 5 anak. 5 Keren. anak. Sama anak Arya jadi 6. Oh, sama anak Arya. Iya. Kalau Mas Arya berarti dia jadwalnya gimana? Karena aku suka lihat kalau lagi live berdua lucu tuh. Terus aku Dia lihat suka julitin kata aku. maksudnya cowok. Kita sering cerai, sering balik, sering cerai, sering balik. Maksudnya Iya gitu, ya gitu kalau misalnya siang-siang gini. Cerai. Kalau aku cerai aja lah sama kamu gitu. Ntar malam, ini kamu sini balik lagi kayak gitu. Gara-gara itu suka ngejulit-julit tuh loh. Julit-julitin pisang goreng aku. maksudnya yang bilang cerainya siapa? Kalau sekarang mah keseringan aku, tapi kalau dulu sering dia juga sering kayak gitu. Oh. Tapi balik lagi gitu, jadi kayak Tom and Jerry. Waduh. Iya, kayaknya kita emang beda dunia, makanya kita ini sedang memaksakan dua-duanya untuk bersama. Kayak kita beda dunia, kayak lagi sama-sama berpikir aja sih gitu. Tapi kayaknya dia kemauan kerjanya gitu keras juga. Dia gila kerja sih, tapi nggak gila kerja banget sih. Ada yang lebih gila kerja lagi, cuma dia kayak suka kerja aja sih gitu. Cuma kadang-kadang kita ngerasa kayak beda dunia aja sih gitu. Oke. Ini kamar aku guys, masuk aja. Sorry ya berantakan. Jadi dari sini pindah ke sana. Nanti dari sini pindah lagi terus pindah lagi kan bukannya bakal ribet gitu Kak. Kan pindah-pindahan tuh barang segala macem. Iya, aku udah biasa. Aku jadi emang karena dulu pernah susah. Jadi aku itu pindah-pindahan bagi aku tuh sesuatu yang gampang banget. Walaupun susah ya, berat, walaupun capek. Tapi karena dulu aku itu orangnya suka memprioritasin anak, memberikan anak yang enak, tapi juga dan jadi aku juga suka challenge. Jadi aku suka menantang diri aku sendiri untuk afirmasi tadi. Jadi kayak aku buktiin lah kalau aku pindah ke rumah yang lebih mahal, lebih baik, omsetnya nambah nggak nih? Nah ternyata benar ketika kita pindah ke yang lebih baik. Jadi afirmasinya positif juga. Jadi omsetnya malahan double gitu. Malah double. Iya, semakin ini kita ilmu juga pindah. nih. Nah ini ya contohnya cara pergerakan uang ya. Ini ya aku sih berbeda orang ya, berbeda Berbeda boleh konsep. ya. Tidak mesti aku bener ya guys ya. Kalau di aku tuh cara memperbanyak uang kita harus boros. Ya, boros pangkal kaya gitu. Tapi bukan boros kayak hura-hura kayak beli yang nggak penting ya. Cuma nongkrong apa ya gitu. itu janganlah beli berlian tiap hari atau apa ya, nggak ada duitnya juga sih. Cuma kayak misalnya kayak anak mau beli mainan atau apa atau yang perlu-perlu kayak gitu beliin aja gitu. Nanti pasti ada lagi gitu uangnya. Bener nggak sih tapi kalau katanya setiap Kak Pinkan ini live TikTok penghasilannya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau sehari itu kalau mau ngikutin misalnya aku BU banget nih pengen sehari misalnya 10 juta bisa gitu karena Sehari aku kan bisa menter 10 udah juta. terkenal di Oke. TikTok itu untuk jadi terkenal kan tapi susah
Karena aku kan emang udah TikTokan terkenal. udah dari berapa lama tuh kakak? Udah baru 2 tahun sih gitu. Tapi Cuma aku termasuk cepet growingnya loh. cepet banget. Kalau mau bikin 10 juta bisa, cuma capek gitu, capek banget. Nah, kalau misalnya suruh bikin 100 juta bisa gitu. Sehari? Ya, mau bikin 200 juta bisa sehari. Tapi muter otaknya kenceng nggak? TikTok Contoh. itu sebenarnya kakak mau keluarin uang 300 juta sehari juga bisa gitu. Dapat uang 300 juta? Iya, mau setengah M kayak sehari bisa gitu. Tapi mampu nggak idenya gitu. Oh, idenya tuh harus bikin orang stay di situ ya? Iya, idenya stay di situ. Oke. Terus misalnya mau bikin uang-uang cepat antara kamu main, yang kan kalau kalah kena GPU kayak odol dilumurin ke ini, pernah panas kayak mandirin so gitu-gitu, main PK gitu. Itu gede, sama kayak misalnya kalau aku dapat TU, aku ke lampu merah nih. Nah itu kan kayak challenge namanya, itu juga gede gitu. Cuma main TikTok gini juga Kak, kita ngomong gitu, pas pada praktek nggak gitu, bisa juga gitu Kak. Misalnya kita bilang mau ambil 20 juta nih, kita udah mateng nih idenya pasti meledak. Tiba-tiba pas kita jalanin sultannya lagi nggak ada. Oh jadi nggak ada yang nyawet? Pas sultan nggak lewat. Nggak FYP ke sultan? Ya pas sultannya mungkin lagi pada sibuk gitu. Oke. Nah jadi kadang juga nggak bisa juga gitu. Tapi kalau aku kalau nyanyi nggak bisanya aku tuh sejam pasti ada 500.000, 1 juta tuh pasti ada. Pasti jadi, ada. Kalau misalnya aku mau ngejar 3 juta atau 5 juta, Dapat pasti. biasanya dapat gitu. 5 juta sehari. Nah 10 itu yang juta susah. Kalau yang challenge gede itu susah, tapi susah juga. Tapi kalau yang kita tuh di TikTok banyak orang yang naik tapi turunnya juga drastis. Tapi kalau aku kayak naiknya pelan tapi Slow but sure. stay. Aku nggak suka uang gede Konsisten. juga, tapi aku naiknya pelan-pelan gitu. Tapi berarti angka Banyak sih di situ tuh banyak bisnisnya. Ada bisnis PK kayak mandirin so gitu, itu satu. Ada yang nyanyi joget, itu satu lagi beda. Jadi berbagai macam cara di jadi TikTok orang bisa itu. request gitu. Iya, terserah orang. Nah kalau anak-anak kakak sendiri ke depannya boleh nggak jadi kreator juga TikTok atau dia harus nyanyi atau apa? Boleh. Anak aku boleh mau jadi tukang sayur kek, mau jadi pelukis kek, mau jadi TikToker, mau jadi game boy kek. Asalkan positif, asalkan nggak mabuk-mabukan. Boleh. Jadi kita jangan batasin suatu pekerjaan itu dari kelihatannya keren, pakai dasi. Yang penting lu ke kantor. Enggak, ini ya acak-acakan. Karena Bang Atta kan rambutnya dulu kan hijau, kuning, biru. Tapi kan kalau menghasilkan, Ya bisa aja. dulu kan mungkin pernah dicibir nggak sih kayak, Wah kok banget. gitu sih, ngapain lo nganten, emang udah duitnya gitu. Iya. Tapi lo kan kayak, ya udah sih gue cuma bisa ini gitu. Mm-mm. Terus tiba-tiba meledak, who knows gitu kan kayak. Terus semua orang jadi konten kreator. Nah, Alright, kita udah kedatangan pisang goreng yang fast tracknya harga 5 juta. Karena ini kita fast track berarti 5 juta nih guys. Jadi karena kan ini 5 juta 5. Jadi aku biar murah kita setengah aja ya. boleh. Pakai tisu boleh kak? boleh dong. Oke, makasih banyak, matur suwun. Kita cobain ya guys, silakan kak. Ya udah aku Oh, udah udah. sering udah. Aku baru makan. Ini tebel banget loh, Tebel ya. tebel banget. Tebel banget. Kok kecil banget? Iya, Kalau Kak. nggak ngambil segebok gini loh. Ya ampun. Au gini. Habis. Habis aku Iya mah. sih, tadi aku habis makan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana pisangnya? Crunchy, enak. Jadi pengen makan pisang. Aku nggak tahu hari ini gimana yang lumayan kok, enak. Enak. Enak kok harganya. Berarti ini bumbunya dari kakak semua. Enak kok. Nah, katanya kakak habis ini mau pengen bikin bisnis lagi. Kan bisnis aku ada ribuan. Ribuan. Puluhan ribu jutaan malahan. Gimana ngurusnya? Ya kan satu-satu. Ini aja susah satu dong. Satu susah gimana ribuan? Ya kan orang semuanya bantu kan, CEO-nya banyak, udah ribuan juga CEO-nya. Ini kan afirmasi lagi nih, balik lagi. Nah, kan ini satu. Heeh. Jadi aku di TikTok itu membuka
ya loker juga, ya investor juga aku buka. Terus bagi orang-orang yang punya ruko, punya usaha kita buka juga. Jadi sebenarnya Pinggan tuh nggak punya apa-apa, tapi Pinggan tuh cuma punya ide untuk yang siapapun, ayo bikin. Kan aku ada bisnisnya, ada yang 3 juta, ada yang modalnya nggak ada modal. Sebenarnya semuanya nggak ada modal sebenarnya. Tapi aku mau mengajak di sini orang-orang untuk bekerja sama semuanya, satu Indonesia gitu. Tapi katanya bikin ini usaha baju sekarang lagi bikin. Iya, lagi mau beli mesin jahit. Sekarang udah ada uang kan, maksudnya ada untuk beli mesin ada, tapi berlebihan enggak, belum. Akhirnya beli mesin. Iya, udah ada uangnya mau Yang beli jahit? mesin. Yang jahit ada orang yang jahit bajunya, tapi aku pun kan bisa jahit baju gitu. Kakak bisa jahit juga? Bisa bikin pola juga. Bisa jahit, bikin pola, nyanyi, komplit. Ya Allah. Tapi kalau baju tuh berarti kan bikinnya satu penjahit tuh paling bisa cuma satu baju gitu ya per hari ya? Berarti Iya. ntar baju limited banget dong tuh? Iya, kita mulai dari, jadi bisnis kita mulai dari yang kecil, misalnya sehari cuma mampu 3 misalnya gitu. Udah kita jual 3 doang. Sehari? Misalnya, jadi kalau cuma jadi 1 ya 1. Terus nanti misalnya laku, besok beli bahan lagi. Tapi bisa jadi mahal sih karena orang rasanya limited. Nah itu lagi, ini otak bisnis lagi yang ngomong ini. Iya, bisa Kemarin jadi katanya limited. ngomong gitu kan, Kak, mendingan limited aja Kak, nggak usah dibanyakin Kak. Karena limited, ya kan? Giliran kita banyakin, malahan gak selimited waktu limit kan, Iya. akhirnya. Nggak selaku itu. Iya, padahal kan kita udah banyakin pegawainya malahan. Bener. Bener kata yang ngomong waktu itu. Karena kayak aku nggak tahu ya ngeliat brand-brand kayak contoh kayak Supreme gitu ya. Dia kan bikin misalnya satu produk ada yang mass-nya, ada yang Oh iya. limitednya. Jadi kalau limited harganya kan bisa gila-gila banget. iya. Padahal cuma karena ini collab sama ini gitu. Ya, Ketika demand-nya gede kan harganya naik. Sekarang kata berarti punya berapa perusahaan sih kalau boleh tahu? Enggak, aku biasa aja lah. Tapi ada Tapi misalnya omset udah banyak dong. jualin, udah kan aku bantuin sehari bikin 200 juta enggak lebih. dong, enggak lah. Ada alhamdulillah, tapi kan beda-beda lah kan aku kan Kata rumahnya gede banget itu, rumahnya kayak bisnis lapangan bola. bisnis lapangan, Di lapangan. lapangan pedal, Gede banget rumahnya, buset. lapangan mini soccer. Iya, pedal sebelah aku bukan punya apa kata di sini. Bukan. Oh, bukan. Pedal. Enggak semua pedal punya saya. Soalnya aku baru tahu. Ada pedal. Udah main pernah main Sampai aku pedal? ngomong ke pedal. Ini punya Atta bukan, aku gituin kemarin. Ke situ nanya. Padahal aku nggak tahu Pak Atta punya pedal. Tapi Oh, iya? menurut aku otomatis bilang, ini pedal punya Atta bukan, saya bukan. Aku ada ini juga Aku sama soalnya juga istri bikin hijab, bisnis hijab. Iya, Nurah Aurel. namanya. Jadi itu kalau live selalu hijab, jualan hijab. Iya, dia cantik Kak Aurel. dia kalau tuh nontonin kakak juga lucu banget nih ketawa-ketawa. Jadi aku tuh kebawa Orang yang nonton. suka ngeliatin postingnya Klian. Duh, mesra banget ini yang lagi di luar negeri, gandengan tangan apa-apa jadi ngiri deh. Amin. Ya kan namanya kerja buat anak bini ya kayak. Iya loh, harus. Pasti kan Kak Pinggan Sama juga nanti kalau lah. punya rezeki pengen bahagia senengin anak juga. Iya, iya, amin, amin, amin. Tapi menurutku apa aja yang bisnis kalau dijalaninnya tuh kayak kita punya fokus terus kita suka sama harus nemu partner yang pas. Kalau misalnya cabang bisnisnya banyak. Iya, benar-benar. Kecuali bisnisnya cuma satu nih kita semuanya semua. sendiri nggak apa-apa. Tapi menurutku kan setiap bisnis Nggak itu gampang nggak itu. gampang karena paling susah itu kan membuat tim. That's right, bener banget susah. Susah loh. Nggak usah kayak gitu, cari pegawai aja susah. Pegawai susah. Maksudnya Kadang masuk 2, keluar lagi besok. emang Iya, open lowongan mah banyak yang mau kerja. iya kan? Cuman untuk kita punya orang yang pas di tempat yang pas itu Iya susah, terus bisa punya gimana ya? Susah. bener-bener. Susah itu. Jadi ketika punya bisnis aku tuh selalu cari partnernya dulu. Ataupun misalnya aku punya limit nih. Kalau yang nggak pakai partner ya aku pegang sendiri, aku cuman mampunya segini bisnisnya. Yang lain tuh aku kebanyakan hampir semua sama partner. Oh iya? Jadi misalnya yang aku pegang misalnya cuman beberapa PT. Iya. Misalnya aku ada kerja sama yang lain tuh aku harus bareng-bareng. Jadi aku orang yang nggak mau maruk. Iya. Mendingan punya persenan yang nggak 100% tapi jalan yang kenceng daripada kita mau punya sahamnya 100% mau sendiri, nggak mau ada punya orang. Tapi berat. Tapi jalannya ya lambat karena berjuang sendiri. Tapi seru ternyata ya.
Makasih loh Kak, ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, makasih. Kadang-kadang orang nanya kenapa sih mau collab sama Kak Pinggan, aku bilang karena seru aja gitu. Aku malah salah satu inspirasi aku beneran. Waktu dia bikin rumah Pondok Indah yang jadi parkiran sih, aku bilang sih agak-agak lain loh. Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa nutup kan. Iya, maksudnya. Tapi itu waktu aku jalanin kayak gitu, maksudnya bisa apa? Kalau aku gini, kalau aku ini kan Airbnb ya, aplikasi. Iya. Nah itu kan hotel kan seharian, bayarnya kan harian kan. Nah untuk aku tuh dapetin ngeblok setahun itu atau 6 bulan tuh susah kan. Nah jadi yang bisa ngeblok itu ajaib kan, yang aku sanggup aku tuh begitu gitu. Nggak sanggup kayak langsung sebulan blok gitu kan. Nah aku sanggup kayak gitu. Tapi kalau misalnya katakan kayak sanggup berapa? Terus aku jadi lupa mau ngomong apa loh Kak. Lupa mau ngomong apa. Tiba-tiba aku lupa.